Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-21, chapter 21. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal nomor 1. Balok A dan B identik berbentuk siku-siku. Memiliki massa M disusun seperti pada gambar ini. Nah, balok B berada di atas lantai licin. Ya, berada di atas lantai licin. Tentukan gaya horizontal maksimum yang diberikan terhadap massa B agar balok A tidak akan bergeser naik, ya, untuk dua kasus berikut. Nah, permukaan sentuh antara balok A dan B licin. Koefisien gesek antara balok A dan B adalah μs. Jadi yang pertama ini licin sentuhnya, ya. Kemudian yang kedua memiliki gaya gesekan. Kita lihat persoalannya, ya, yang diketahui bahwa MA sama dengan MB sama dengan M. Balok B di atas adalah, ya, balok B di atas lantai licin. Nah, kemudian pertanyaannya gaya maksimum pada B, ya, agar balok A tetap, ya, dengan permukaan A dan B licin. Kemudian pertanyaan yang B, gaya maksimum B, balok A juga tetap tetapi permukaan sentuhnya dengan gaya gesekannya atau koefisien gesekannya μs, ya. Maka kita bahas bersama-sama dari persoalan yang A dulu, ya. Jadi persoalan yang A, gaya maksimumnya berapa pada B dengan permukaan A dan B, ya, licin. Maka dengan demikian gaya-gaya yang bekerja pada benda agar balok A tidak bergeser naik dan kedua permukaan sentuh A dan B licin. Inilah gaya-gaya yang bekerja, ya. Maka MG-nya sama karena besarnya sama, identik. Kemudian N1 cos theta itu sama dengan, ya, N2 pada benda B. Kemudian N1 sin theta ini juga sama, ya. Karena yang mengalami gaya normal didorongnya benda B ini menimbulkan gaya N1 sin theta. Kita lihat persoalannya. Artinya percepatan balok A sama dengan percepatan balok B, maka AA sama dengan AB sama dengan A. Sehingga gaya ini bisa bekerja dengan baik pada waktu maksimum supaya syaratnya terpenuhi. Nah, itu. Pada benda A, pada sumbu Y di sini. Pada benda A pada sumbu Y adalah N1 cos theta berlawanan dengan MG. Sehingga N1 cos theta sama dengan MG. Maka N1-nya sama dengan MG cos theta. Sekarang pada sumbu X. Nah, pada sumbu X ini. N1 sin theta karena didorong, ya, didorong dengan gaya maksimum ini menjadi tetap, maka A-nya mengikuti gayanya, ya, sehingga
N1 sin theta sama dengan MA. Ya. N1-nya sudah ada, maka dengan demikian MG dibagi cos theta dikalikan sin theta sama dengan M dikalikan dengan A. M dibagi M, maka A-nya sama dengan G tangen theta. Jadi pada benda A syaratnya adalah A sama dengan tangen theta. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Sederhana, tetapi kita harus bisa mengambil bahwa harga N1 sama dengan MG cos theta. Kita lihat pada benda B. Ya. Pada benda B, N2 ini sama dengan N1 cos theta. Ya. Berlawanan dengan MG. Maka pada sumbu Y-nya N1 cos theta sama dengan N2 itu sama dengan MG. Sehingga persoalan N1-nya juga MG cos theta. Artinya benda ini selalu bersentuhan. Selalu bersentuhan. Kalau bergeser sedikit saja, maka N1-nya tidak berlaku sama. Pada sumbu Y-nya, maka F-nya berlawanan dengan N sin theta. Maka F dikurangi N sin theta, N1 sin theta sama dengan MA. N1-nya sama, A-nya tangen theta, kan itu. Ya. Maka persoalannya menjadi F dikurangi MG dibagi cos theta sin theta dikalikan sin theta sama dengan M dikalikan dengan A. Ini sudah ada G tangen theta. Maka F itu dikurangi MG tangen theta sama dengan MA. Kesimpulannya maka F dikurangi MG tangen theta sama dengan MG tangen theta. M dikalikan G tangen theta. Sehingga syarat yang harus dipenuhi supaya gayanya maksimum pada B, balok A tetap, maka seharusnya F maksimumnya sama dengan 2 MG tangen theta. Ini yang diinginkan pada soal A. Pada waktu bidang sentuhnya adalah licin. Kita lanjutkan pada yang B. Pada yang B, apabila koefisien gesekannya adalah mu S, maka inilah gaya-gaya yang bekerja. Jadi seolah-olah benda A mau turun, maka gaya gesekannya naik. Tetapi pada waktu didorong benda B, maka dengan demikian benda A itu mau dinaikkan supaya tetap pada sentuhnya, pada permukaan sentuh masing-masing di sini, sehingga gaya gesekannya ke bawah. Maka di sini gaya gesekan di sini sama dengan di sini, pada bagian atas benda A dan pada bagian bawah benda B. Sekarang kita lihat pada benda A, maka ini N1, N1 cos theta, ini ada Fs sin theta, maka kita ambil yang searah ini, kita ambil yang searah, maka N1 pada sumbu Y adalah N, Fs-nya adalah mu S dikalikan dengan N1, gaya gesekannya. Maka N1 cos theta ditambah dengan F1 sin theta. Kita lihat, N1 cos theta dikurangi, berarti dikurangi, diambil yang di sini, dikurangi, dikurangi dengan F sin theta dikurangi dengan MG. Maka dengan demikian sama dengan 0 supaya tetap diam benda A. Artinya N1 cos theta dikurangi mu S N1 sin theta dikurangi MG sama dengan 0. Maka
N1 perkalian dari cos theta ini dikurangi dengan mu S sin theta sama dengan 0. Ini ya. Ya, di sini ya. Maka dengan demikian persamaan N1 ya adalah Mg dibagi dengan mu dibagi dengan cos theta dikurangi mu S sin theta. Kalau pada soal A ini tidak ada ya. Sekarang dikurangi mu S sin theta. Ini pada sumbu Y-nya. Sekarang pada sumbu X. Nah, ini yang diambil F cos theta ini adalah N sin theta. Maka kita boleh mengambil supaya tetap ini boleh pakai F cos theta yang searah dengan pergerakan bendanya supaya tetap seolah-olah ke atas kan itu ya. Maka N sin theta yang ini ya ditambah dengan F cos theta yang ini sama dengan M dikalikan dengan A. N1-nya sudah menunggu persamaannya, maka kita lihat dulu ya. N1 sin theta ditambah dengan mu S N1 cos theta sama dengan M dikalikan dengan A. Maka N1 perkalian dari sin theta ditambah mu S cos theta sama dengan M dikalikan dengan A. Bisa dipahami ya? Maka dengan demikian N1-nya sudah menunggu, maka Mg cos theta dikurangi mu S sin theta ditambah dengan ini. Ya, perkalian mu S, perkalian dari sin theta ditambah mu S cos theta yang ini sama dengan M dikalikan dengan A. M dibagi M1, maka A-nya sama dengan sin theta ditambah mu S cos theta pada bagian atas ini dibagi dengan cos theta dikurangi dengan mu S sin theta semuanya dikalikan dengan G. Ini pada benda A ya. Sekarang kita lihat pada benda B ya. Pada benda B ini N2, ini N1 cos theta ya. Kita lihat N2 sama dengan N1 cos theta. Kita lihat persoalannya pada benda B, maka pada sumbu Y ini N2 sama dengan N1 cos theta. Ya. N1 cos theta sama dengan N2 sama dengan Mg. Maka dengan demikian ya keseluruhannya menjadi ya N1 cos theta. Kemudian di sini ya berlawanan dengan F1 sin theta untuk menjaga supaya bendanya tidak turun ya atau tidak naik ya. Maka dengan demikian negatif F sin theta ya. Negatif F sin theta maka harus ditambah dengan Mg ya. Maka N1 cos theta ditambah dengan Mg ya di sini ya dikurangi F sin theta sama dengan 0. Sehingga ya N1 cos theta dikurangi mu S N1 sin theta sama dengan negatif Mg. N1-nya dikumpulkan, maka N1 perkalian dari cos theta dikurangi mu S sin theta sama dengan Mg. Ya. Sehingga N1-nya sama dengan Mg dibagi cos theta dikurangi mu S sin theta. Ini pada persoalan B untuk yang searah dengan sumbu Y. Sekarang pada sumbu X-nya. Ini. Ya. Pada sumbu X-nya ada gaya, ada N1 sin theta ya. Kemudian ada gaya gesekan sebesar F cos theta. Maka F dikurangi N sin theta ini ya. Kemudian dikurangi dengan F cos theta. Sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya berlawanan dengan N1 sin theta berlawanan dengan Fs cos theta. Sehingga
F sama dengan dipindah semua ke ruas kanan N1 sin theta ditambah Fs-nya adalah mu S N1 cos theta ditambah dengan M dikalikan dengan A. Ini dikumpulkan N-nya, maka N1 perkalian dari sin theta ditambah mu S cos theta ditambah dengan M dikalikan dengan A. Ini sudah menunggu persamaannya sehingga ya persamaan A tadi sudah ada ya pada soal A. Nah, pada soal A. Ini kasus pada yang pertama soal A ya. Maka dengan demikian pada benda A ya, pada benda A. Ya, ini yang ini. Ya, pada benda A bahwa A sama dengan sin theta ditambah mu S cos theta dibagi cos theta dikurangi mu S sin theta dikalikan dengan E. Ini pada benda A. Sekarang pada F sama dengan N1 perkalian sin theta ditambah mu S cos theta ditambah M dikalikan dengan A, baru digabungkan ke sini, kemudian A-nya dimasukkan pada benda A. Ya, percepatan benda A. Hasilnya, nah, ini dimasukkan ke sini, ya, maka MG perkalian dari sin theta ditambah mu S cos theta, yang ini, dibagi dengan ini. Nah, cos theta dikurangi mu S, ya, sin theta. Ditambah dengan MG, ya, MA. A-nya ini kita pakai pada benda A, ya. Maka M dikalikan G, ya. Ini adalah sama sin theta ditambah mu S cos theta dibagi dengan cos theta dikurangi mu S sin theta, ya. Faktor belakang trigonometrinya, fungsi sudutnya sama, ya. Yang di atas ditambah, yang di bawah dikurangi, maka menjadi 2mg, ya. 2mg, 2 kalinya, ya. 2 kalinya dari mg perkalian sin theta ditambah mu S cos theta dibagi cos theta dikurangi mu S sin theta. Ini menjadi 2 kalinya. Maka inilah yang kita inginkan, ya. Ini menjadi 2 kalinya di sini. Maka persoalannya menjadi 2mg, ya, sin theta. 2mg kali sin theta ditambah mu S cos theta dibagi dengan, ya, cos theta dikurangi mu S sin theta. Maka dengan demikian, kalau kita bagi dengan cos, maka ini tangen theta, ini harganya 1. Ini harganya 1, ini harganya tangen theta. Maka 2mg perkalian dari tangen theta yang di sini ditambah dengan mu S dibagi 1 di sini dikurangi mu S tangen theta. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 2. Benda A diketemukan dulu percepatannya, baru benda B, ya. Maka dengan demikian disatukan kedua-duanya karena selalu bersentuhan. Itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini. Hanya satu soal, semoga kita bisa memahami persoalan-persoalan yang terjadi pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.